Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya anggota dari kelompok 8, yaitu Putri Nurhayati, NIM 2018 30 30 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perkembangan bank syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Kaitannya dengan strategi pengembangan, terdapat beberapa faktor secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Yaitu yang pertama, ada ekspansi jaringan kantor perbankan syariah, mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. Yang kedua, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Yang ketiga, upaya peningkatan kualitas layanan atau service excellent perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional, yakni pemanfaatan akses teknologi informasi seperti layanan anjungan tunai mandiri atau ATM, mobile banking atau internet banking. Dan yang keempat adalah pengesahan beberapa produk perundangan yang memberi kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif mikro dan perspektif makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro meliputi, yaitu sidik, yang artinya memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang kedua ada tablik, yaitu di mana secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk dan jasa perbankan syariah. Yang ketiga ada amanah, yaitu artinya menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana atau sahibul mal, sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana, investasi atau mudarib. Yang keempat ada fatanah, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank, termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan atau riayah serta penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan dari perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada kaidah zakat, yaitu mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Yang kedua ada kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil atau equity based financing dan melarang riba. Yang ketiga ada kaidah pelarangan judi atau maisir, tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor real. Yang keempat ada kaidah pelarangan gharar, yaitu yang mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 sebagaimana termaktub dalam cetak biru, yaitu yang pertama terpenuhnya prinsip syariah dalam operasional perbankan. Yang kedua, diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah. Yang ketiga, terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien, serta terciptanya stabilitas sistemik serta terrealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. Perkenalkan, nama saya Fajriah dengan NIM 2018 30 348. Jadi di sini saya akan menjelaskan
Bagaimana cara untuk meningkatkan daya saing dari perbankan syariah agar dapat berkembang dengan baik? Nah, yang pertama itu ada peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa praktisi perbankan syariah yang ada di tanah air saat ini masih didominasi oleh praktisi bank konvensional. Artinya, pelaku yang ada di perbankan syariah umumnya adalah praktisi yang bermigrasi dari perbankan konvensional. Nah, untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama yang sistematis dan terencana dari seluruh pihak praktisi, juga dari segi struktural untuk mengubah kualitas karyawan menjadi sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu kinerja perbankan syariah itu sendiri. Dan yang kedua ada output atau produk perbankan syariah. Jadi pada umumnya produk yang umum dari perbankan syariah di Indonesia ini masih sangat terbatas. Yang paling umum itu ada murabahah. Nasabah ini juga masih didominasi oleh nasabah yang memiliki pemahaman belum baik tentang perbankan syariah. Dan juga tidak banyak nasabah dari golongan small and medium entrepreneur, sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan perbankan Islam, yaitu menjadikan untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang ada dalam visi perekonomian Islam. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan dari segi muamalah Islam tentang pengadopsian produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Nah, yang ketiga ada kuantitas bank syariah. Dari fakta rekor yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa sampai Februari 2009 baru ada 5 bank syariah dan juga 26 unit usaha syariah yang dibuka oleh bank konvensional. 132 BPR syariah menunjukkan sedikitnya market share yang diraih oleh perbankan syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya regulasi yang belum seutuhnya mendukung atmosfer perbankan syariah. Ada juga lokasi perbankan syariah yang sangat sulit dijangkau dan juga manajemen bisnis syariah yang belum tertata. Untuk menanggulangi hal tersebut, sudah sepatutnya ini diselaraskan dengan sisi kualitas perbankan syariah itu sendiri, seperti memperbaiki sumber daya manusia dan sosialisasikan sistem perbankan syariah secara tepat dan benar melalui edukasi yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Karena kita tidak bisa menutupi mata terhadap rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat Indonesia terhadap perekonomian Islam ini. Nah, yang keempat ada regulasi pemerintah. Sepanjang uraian sejarah perkembangan perbankan syariah Indonesia, memang peranan pemerintah sangatlah signifikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap sistem perbankan. Untuk hal ini dibutuhkan korporasi pemerintah selaku regulator di negeri ini. Nah, untuk next ke slide selanjutnya. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Fungsi dan peranan bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, yang pertama ada manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. Nah, jadi dalam hal ini bank syariah berfungsi dan berperan untuk menghimpun dana masyarakat dan juga menginvestasikan dana tersebut secara prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada investor. Jadi sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Bank syariah juga menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati
antara bank dan juga pemilik modal. Nah, yang ketiga ada penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah ini menyediakan jasa keuangan, jasa non-keuangan, dan juga jasa keagenan. Kegiatan ini pada umumnya sama seperti bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, yang keempat ada pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang merekat pada entitas keuangan syariah. Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya. Terima kasih. Saya Arif Fadil dari D3 Akuntansi. Sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum bank syariah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Hukum pertama yang menjadi akses kegiatan perbankan, baik konvensional maupun syariah, harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Antara lain, segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas-asas kekeluargaan. 2. Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selanjutnya dan seterusnya kita akan membahas hukum dan landasan yang mengatur tentang bank syariah. Dalam undang-undang ini, bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, di mana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan Islam untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini berisikan tentang penyempurnaan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu bank umum adalah sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha serta konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dimana setiap kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran. 2. Bank pengkreditan rakyat, sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran. Prinsip syariah adalah sebuah aturan perjanjian atau ketetapan yang berdasarkan hukum serta ajaran Islam antara bank dan pihak nasabah untuk menyimpan dana maupun pembiayaan segala bentuk usaha. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini berisi tentang perlindungan dan keberadaan bank berbasis syariah, di mana perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada Bank Indonesia maupun mempersiapkan segala bentuk perangkat, aturan serta fasilitas yang mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional bank syariah. 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang inilah yang lebih spesifik di antara peraturan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan bank syariah semakin pesat. Untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap. 6. Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena bank ini menjadi bank sentral atau bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur kinerja bank syariah Indonesia. 1. PBI Nomor 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah. 2. PBI Nomor 6/24/PBI/2004 membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha dan tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Kemudian dasar hukum utama pelaksanaan bank syariah antara lain: 1. Surah An-Nisa ayat 29. Salah satu landasan hukum Islam yang berisi tentang bank syariah adalah surah An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti
Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan dengan sukarela di antara kalian. Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasanya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam, namun harus selalu tolong-menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita banyak tahu sekali tindakan-tindakan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahu dengan godaan uang, serta mungkin mereka memiliki tahanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain. 2. Surah Al-Baqarah ayat 238. Ayat selanjutnya yang memiliki landasan hukum bank syariah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang memiliki arti, maka jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, maka hendaknya yang kamu percaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting, yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah, baik pihak bank maupun nasabah harus menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikit pun. Bisa dibilang harus terbuka dan transparan. 3. Surah Al-Maidah ayat 1-2. Dalam ayat ini memiliki arti, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu untuk ayat 1, sedangkan arti ayat kedua, dan menolonglah kamu dalam hal kebajikan. Dari dua ayat ini bisa diartikan bahwasanya bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati antara dua pihak. Tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan, namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah, akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu, prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong-menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan. Dengan hal ini, maka selain melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan, mereka juga beribadah. Dari sinilah nilai plus yang dimiliki oleh bank syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda. Saya sendiri, Dinda Dewi Novitasari, NIM 20183030035. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha bank umum syariah. Untuk mengenal jenis dan kegiatan usaha bank umum syariah, hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19. Berdasarkan Pasal 19, kegiatan bank syariah mencakup sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardul atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawala atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedelapan,
melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kesembilan, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas lain seperti akad ijaroh, musyarakah, mudorobah, murobah, kafalah, atau hawalah. Yang ke-10, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Yang ke-11, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-12, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-13, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-14, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-15, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. Yang ke-16, memberikan fasilitas kredit, letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-17, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Merujuk pada poin-poin ayat yang tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terhitung perbankan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk-produk bank syariah secara umum beroperasi dalam penghimpunan, pembiayaan dan jasa yang terdiri dari mudorobah, musyarakah, wadiah, istisna, hawalah, salam, dan kafalah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa produk bank syariah terdiri atas 3 bagian. 3 bagian penting yakni produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah, terdiri dari giro wadiah dan tabungan wadiah. Sedangkan prinsip mudorobah terdiri dari tabungan mudorobah, giro mudorobah, dan deposito mudorobah. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli terdiri dari musyarakah, istisna, salam, dan ijaroh. Sedangkan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil terdiri dari mudorobah dan musyarakah. Cukup sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.